selamat pagi, siang, atau malam dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitria Syarani Lambu Gadung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang saya ketahui mengenai Gumboro disease atau infeksi bursal disease dan mengenai penyakit infeksi nekrosis pankreas. Dari sebab itu saya akan masuk ke dalam materi saya yang pertama mengenai Gumboro disease atau biasa disebut infeksi bursal disease atau IBD saya singkat. Jadi Gumboro disease ini kenapa dikatakan dengan istilah Gumboro disease? Karena dia pertama kali ditemukan di sebuah desa bernama Gumboro di Amerika Serikat. Nah, Gumboro disease sendiri ini merupakan penyakit pada ayam yang disebabkan oleh virus berbentuk ikohedral dari famili Birnaviridae dengan dua segmen rantai ganda RNA, dan dia menyerang bursa Fabricius dari ayam, sehingga dia mengakibatkan adanya kemungkinan infeksi virus sekunder dan gagal vaksin. IBD virus sendiri ini dia memiliki dua serotype, yaitu serotype 1 dan serotype 2, di mana serotype 1 itu lebih akut dan patogen. Kemudian dia mempunyai dua segmen untai rantai RNA tadi, yaitu segmen A dan segmen B, di mana segmen A memiliki 3.300 pasang basa terdiri dari A1 dan A2, yaitu A1 sendiri juga merupakan penyandi protein VP2, VP3 dan VP4, di mana VP2 dan VP3 ini merupakan protein utama pembuatan kapsid, di mana VP2 ini menjadi pembentuk kapsid terluar. Kemudian ada VP4. VP4 ini berfungsi untuk membentuk protease. Kemudian ada A2, dia juga merupakan penyandi protein namun non-struktural. Ada VP5, di mana VP5 ini berfungsi membantu proses infeksi dan menghambat proses apoptosis dari infeksi IBD. Kemudian ada segmen B. Segmen B ini dia berfungsi sebagai penyandi dari VP1. Kemudian epidemiologi. Jadi morbiditas dan mortalitas IBD ini tergantung dari strainnya dan ayam unggas apa yang diinfeksi. Infeksinya ini umumnya melalui peroral, masuk bersama dengan pakan-pakan yang dimakan oleh unggas, kemudian bersama-sama dengan pakan tersebut masuk ke usus. Kemudian dari usus nanti makrofag atau limfosit akan menangkap virus tersebut, kemudian mulai terjadi proses apoptosis. Kemudian sel makrofag dan sel heterofil nanti ini mereka akan mengalami nekrosis dan apoptosis, sehingga mereka akan mengalami penurunan fungsi fagositosis. Ini nanti yang akan mengakibatkan sistem imun dari ayam yang terserang virus ini mengalami imunosuspensif. Juga infeksi IBD ini dia mengakibatkan kerusakan parah pada sel limfoid bursa Fabricius, mengakibatkan
ukuran bursa Fabricius itu mengecil dan jika tidak sembuh, maka akan berpengaruh pada produksi antibodi dan sel B. Kemudian ada gejala klinis. Gejala klinis yang akan muncul itu tergantung dari seberapa patogen atau seberapa ganas strain dan juga spesies unggas yang terserang penyakit ini. Pertama itu ada ayam lesu, kemudian ayam tidak mempunyai nafsu makan, sayapnya menggantung, kemudian diare, dan terdapat sisa feses pada kloaka. Kemudian ada gambaran patologi anatomi. Nah, pada hari ke-10 pasca infeksi atau PI, maka bursa Fabriciusnya itu membesar karena adanya eksudat dalam lumen bursa. Nah, awalnya itu dia kemerahan, lalu kemudian menjadi kekuningan, dan akan ada bintik-bintik pendarahan pada limfa. Bukan hanya ada pada limfa, namun ada juga pada otot dada dan otot paha. Virus ini mengakibatkan lesi yang parah pada timus, pada limfa, pada proventriculus, pada gizzard, dan pada seka tonsil. Nah, pada seka tonsil ini nanti terjadi hipoplasia setelah 6 jam pasca infeksi atau PI, dan pada timus terjadi nekrosis secara ekspensif kurang lebih 6 jam pasca infeksi. Kemudian diagnosa ini dapat dilakukan dengan uji netralisasi, dapat juga dilakukan dengan mengisolasi virus yang diduga menjadi penyebab di dalam embrio telur ayam yang berumur 11 hari. Kemudian ada juga menggunakan cara ELISA dan PCR, di mana ELISA itu berfungsi untuk membandingkan virus yang virulen dan yang patogen. Kemudian PCR itu untuk membedakan serotype. Kalau kontrol penyakit yang dianjurkan yaitu dengan melakukan vaksinasi diikuti dengan deteksi titer antibody, itu untuk tetap melihat apakah vaksinasi yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Ya, itu sekian dari materi yang pertama. Saya lanjutkan kepada materi yang kedua mengenai infeksi pankreas nekrosis. Nah, infeksi pankreas nekrosis ini dia sangat mengkhusus pada Pisces atau ikan, terlebih pada ikan salmon dan ikan trout. Nah, tanda-tanda yang dapat dilihat itu adanya peningkatan kematian mendadak pada ikan. Kemudian ikan akan tergenang di dasar air. Kemudian berenangnya ikan itu dia berbentuk spiral seperti lingkaran. Kemudian ada tanda-tanda patologi. Yang pertama itu secara makroskopik, di mana perut ikan akan membengkak, warna tubuhnya gelap, kemudian insang pucat, kemudian kadang ada pendarahan pada vesikel termasuk sirip vesikel. Kemudian pada usus itu kosong, namun kadang terdapat lendir. Kemudian ada tanda-tanda mikroskopik, yaitu nekrosis luas atau berat pada sel pankreas asinard, dan kemudian ada nekrosis vokal atau umum pada hati. Kemudian agen penyakit,
Jadi penyakit ini infeksi pankreas nekrosis ini sendiri disebabkan oleh virus dari genus Aquabirnavirus yang termasuk atau berkeluarga dengan famili Birnaviridae. Birnaviridae itu tadi merupakan anggota famili dari Gumboro-disease juga. Kemudian penyakit ini virus ini mempunyai 2 serotype, tapi serotype yang paling sering ditemukan itu serotype SP. Dengan epidemiologis virus IPN ini tuh sangat menular, dan pada ikan yang masih bisa bertahan hidup setelah terinfeksi, dia cenderung menjadi reservoir dari virus ini. Kemudian diagnosa yang dilakukan itu berdasarkan tanda-tanda yang telah ditunjukkan, dapat dilakukan isolasi virus dalam kultur dan diidentifikasi dengan serum netralisasi menggunakan polivalen anti-IPN virus serum. Nah, untuk metode pengendaliannya sendiri tidak ada pengobatan yang efektif untuk IPN ini. Namun pada tahun 1972 ditemukan atau dilaporkan bahwa povidone iodine itu berhasil menyembuhkan atau berhasil digunakan untuk pengobatan penyakit ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa dituangkan dalam kolom komentar.